Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ipomang Sudarmo SPD MPD beserta rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Made Agus Arya Wijayakusuma beserta rekan saya Nimade Sri Martiningsih dari Ipomang Budiase akan menyampaikan materi mengenai landasan ilmiah dan landasan teori desain pembelajaran. Nah, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dapat dengan memahami bagaimana peserta didik belajar dan juga dapat memahami bagaimana peserta didik memproses informasi yang mereka peroleh. Nah, untuk bagaimana memahami peserta didik belajar dan memproses informasi yang diperoleh, maka diperlukan suatu cara atau metode. Nah, cara atau metode tersebut disebut sebagai desain pembelajaran. Desain pembelajaran sendiri itu dapat sebagai teori, ditinjau sebagai teori, dan juga dapat ditinjau sebagai praktik. Nah, desain pembelajaran sebagai teori itu merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas layanan pembelajaran baik secara mikro maupun secara makro untuk berbagai kebutuhan peserta didik dan juga berbagai kompleksitas dalam pembelajaran. Nah, sedangkan desain pembelajaran sebagai praktik itu adalah kegiatan menyusun media teknologi komunikasi dan juga isinya untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan yang secara efektif antara guru dan juga peserta didik. Adapun tujuan dalam presentasi kali ini yaitu untuk menjelaskan definisi dan sifat-sifat desain pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan teori dan prinsip-prinsip belajar deskriptif dan preskriptif. Kemudian yang ketiga, untuk mendeskripsikan langkah-langkah mendesain pembelajaran. Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu dapat menjelaskan definisi dan sifat-sifat desain pembelajaran, kemudian dapat menjelaskan teori dan prinsip pembelajaran deskriptif maupun preskriptif. Kemudian yang terakhir, dapat mendeskripsikan langkah-langkah dalam mendesain pembelajaran. Definisi desain pembelajaran. Menurut Gentry, desain pembelajaran itu berkenaan dengan proses dalam menentukan tujuan pembelajaran, strategi, dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk keefektifan mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Gagne menyatakan bahwa desain pembelajaran itu disusun untuk membantu proses belajar peserta didik, di mana proses belajar tersebut memiliki tahapan dalam jangka pendek dan juga tahapan dalam jangka panjang. Nah, berdasarkan kedua definisi desain pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran itu adalah upaya pengembangan secara sistematis dari spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran yang bertujuan untuk menjamin kualitas dalam pembelajaran. Nah, adapun sifat-sifat dari desain pembelajaran itu, yang pertama yaitu sifatnya adalah berorientasi pada keberagaman peserta didik. Nah, orientasi pada keberagaman peserta didik itu dapat ditinjau dari yang pertama adalah gaya belajar, di mana gaya belajar ini merupakan berbagai aspek psikologis yang mempengaruhi dan berdampak pada penguasaan kemampuan atau kompetensi. Kemudian, gaya belajar juga merupakan cara pandang peserta didik dalam mempersepsikan suatu hal yang mencakup motivasinya, kepercayaan dirinya, dan juga tipe-tipe belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Nah, tipe belajar atau gaya belajar ini ada dalam bentuk visual,
kemudian ada yang auditory, dan juga kinestetik, ataupun perpaduan antara 2 atau 3 dari gaya belajar. Kemudian, keberagaman peserta didik juga dapat ditinjau dari karakteristik umumnya, di mana karakteristik umum yang dimaksud adalah sifat internal yang mempengaruhi penyampaian materi, seperti kemampuan membaca peserta didik, kemudian jenjang pendidikannya, kemudian usia, dan juga latar belakang sosialnya. Nah, selanjutnya, keberagaman peserta didik juga dapat ditinjau dari kemampuan awal atau prasyarat. Nah, kemampuan awal peserta didik ini itu berkaitan dengan kesiapan belajar dari peserta didik, di mana kemampuan awal ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik sebelum peserta didik tersebut mempelajari materi atau kemampuan baru. Nah, jika kemampuan awal ini kurang, maka tentunya akan dapat menghambat bagi proses belajar mengajar. Nah, kemudian sifat desain pembelajaran selanjutnya adalah alur berpikir yang sistemik. Jadi dalam mendesain desain pembelajaran itu haruslah dibuatkan alur yang berpikir secara sistemik. Nah, alur berpikir sistemik ini yang dimaksud adalah konsep sistem dan pendekatan sistem yang diterapkan secara optimal dalam mendesain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar jika diuraikan seperti suatu sistem, ya, suatu sistem yang saling berhubungan. Nah, sebagai contoh, dalam mendesain tujuan pembelajaran itu dalam bentuk alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam membuat alur tujuan pembelajaran ini harus direncanakan atau didesain oleh guru, yaitu secara sistematis dan logis. Nah, yang dimaksud sistematis ini adalah disesuaikan dengan urutan fase dan juga urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Nah, kemudian sifat-sifat desain pembelajaran. Nah, sifat-sifat desain pembelajaran yang ketiga yaitu bersifat empiris dan berulang. Desain pembelajaran itu bersifat empiris, artinya setiap model atau desain pembelajaran itu biasanya telah melalui berbagai kajian teori dan juga serangkaian uji coba. Kemudian, walaupun demikian, guru sebagai pengguna dapat menerapkan dan memperbaiki pelaksanaan setiap tahapan dalam desain pembelajaran itu diperbaiki secara berulang kali sesuai dengan hasil refleksi dan juga masukan pada berdasarkan pembelajaran sebelumnya untuk efektivitas pembelajaran. Nah, perbedaan teori deskriptif dan teori preskriptif. Dalam mendesain pembelajaran, itu diperlukan teori yang melandasi. Adapun teori yang melandasi yaitu teori belajar deskriptif dan juga teori pembelajaran preskriptif. Teori belajar deskriptif adalah teori yang menjelaskan tujuan dari proses belajar, sehingga lebih menekankan pada hasil belajar, kemudian mementingkan isi dan juga materi. Nah, sedangkan teori pembelajaran preskriptif ini adalah teori yang mengutamakan tujuan optimal dari metode pembelajaran, sehingga lebih menekankan pada proses belajar. Nah, di sini teori belajar itu yang deskriptif itu menaruh perhatian pada hubungan variabel-variabel yang menentukan hasil belajar atau mendeskripsikan bagaimana seseorang belajar. Nah, sedangkan teori pembelajaran preskriptif di sini yang dimaksud adalah teori pembelajaran yang menaruh perhatian pada bagaimana mengoptimalkan metode atau cara yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian perbedaan teori deskriptif dan preskriptif ini secara lebih rinci yaitu sebagai berikut. Baik teori belajar maupun teori pembelajaran
itu dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yang deskriptif maupun yang preskriptif. Berdasarkan teori deskriptif, teori belajar ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan penjelasan mengenai bagaimana belajar dan proses belajar itu terjadi. Sedangkan teori pembelajaran itu adalah bersifat preskriptif, yang menyatakan bagaimana memberikan petunjuk agar mencapai tujuan belajar. Nah, perbedaan selanjutnya berdasarkan teori deskriptif dan preskriptif. Teori belajar mendeskripsikan atau menggambarkan adanya proses belajar. Sedangkan teori pembelajaran mempreskripsikan strategi atau metode pembelajaran yang optimal yang dapat mempermudah proses belajar. Selanjutnya, teori belajar bersifat deskriptif adalah menjelaskan proses belajar. Sedangkan teori pembelajaran itu bersifat preskriptif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Nah, selanjutnya, teori belajar bersifat deskriptif yaitu menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar atau bagaimana seorang belajar. Kemudian teori preskriptif sendiri itu menaruh perhatian pada bagaimana seorang mempengaruhi orang lain agar terjadi hal belajar atau mengontrol variabel-variabel yang mempreskripsikan dalam teori belajar agar dapat memudahkan peserta didik dalam belajar. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya adalah teori belajar deskriptif itu bersifat goal free, itu untuk memberikan gambaran tentang hasil belajar saja. Sedangkan untuk teori pembelajaran preskriptif itu bersifat goal oriented, yaitu bertujuan untuk menentukan tujuan belajar atau untuk mencapai tujuan belajar. Nah, mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar deskriptif dan teori pembelajaran preskriptif akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ibu Made Sri Martiningsih. Kepada Bu Made Sri, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Made Agus Arye atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan memaparkan mengenai kelebihan serta kekurangan dari teori belajar deskriptif dan teori pembelajaran preskriptif. Teori belajar deskriptif memiliki kelebihan lebih terkonsep, sehingga siswa lebih memahami materi yang akan diajarkan oleh guru atau yang disampaikan oleh guru, serta mendorong siswa juga untuk mencari sumber-sumber pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan suatu tugas. Namun kekurangan dari teori belajar ini kurang memperhatikan psikologi siswa dalam memahami suatu materi. Teori belajar preskriptif memiliki kelebihan lebih sistematis sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas. Banyak memberi motivasi agar terjadi proses belajar serta mengoptimalisasi kerja otak secara maksimal. Namun, kekurangan dari teori pembelajaran ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penerapan teori belajar deskriptif dan teori pembelajaran preskriptif. Teori belajar deskriptif membantu meningkatkan hasil belajar dengan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan oleh siswa agar nilainya semakin meningkat. Ya, misalnya diantaranya menyarankan siswa untuk lebih giat belajar, lebih memahami materinya, kemudian lebih bertanya kepada guru, tentang hal-hal yang kurang jelas, atau terkadang seorang guru menyarankan siswanya untuk bekerja secara berkelompok. Sedangkan contoh penerapan teori pembelajaran preskriptif, seorang guru melihat siswanya dengan nilai ulangan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian seorang guru akan mencari solusi untuk membantu siswanya agar mendapat nilai yang lebih memuaskan. Misalnya dengan memberi motivasi, kemudian menyarankan untuk bekerja kelompok, serta menanamkan rasa percaya diri dan pantang menyerah pada dirinya dalam menghadapi sebuah pembelajaran.
Nah, untuk itu kita sebagai seorang guru perlu sekali memahami langkah-langkah mendesain pembelajaran. Desain pembelajaran itu lebih dikenal dengan model desain pembelajaran. Model desain pembelajaran itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, suatu model itu berorientasi pada kelas. Ada juga model desain pembelajaran itu berorientasi pada sistem atau prosedural. Kemudian ada yang berorientasi pada produk dan ada yang model melingkar. Untuk saat ini saya akan memaparkan salah satu contoh model desain pembelajaran, yaitu model Dick and Carey. Model Dick and Carey ini dikembangkan pada tahun 1985 yang merupakan salah satu contoh model prosedural. Ini merupakan model desain yang cocok sekali bagi pemula, di mana terdapat 9 langkah yang bisa dilalui tahapannya yang memudahkan kita untuk mendesain sebuah pembelajaran. Semua langkahnya itu begitu jelas memiliki tujuan sehingga kita mudah memahaminya. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Di sini seorang guru sebelum mendesain sebuah pembelajaran itu menentukan dulu tujuan pembelajarannya apa. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan analisis pembelajaran serta mengidentifikasi karakteristik siswa. Nah, setelah menganalisis pembelajaran dan mengidentifikasi karakteristik siswa, baru kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu mengembangkan instrumen penilaiannya, kemudian mengembangkan strategi pembelajarannya, dan selanjutnya mengembangkan serta memilih bahan pembelajarannya. Setelah tahap memilih bahan pelajaran, baru kita bisa mendesain atau melaksanakan evaluasi formatif. Nah, dari hasil evaluasi formatif ini, kita bisa merevisi produk pembelajaran yang telah kita laksanakan. Jadi jelas sekali bahwa ke-9 langkah model Dick and Carey ini sangat jelas dan memiliki tujuan yang pasti. Selanjutnya untuk model yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Komang Budiase. Untuk waktu kami persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan model berikutnya, yaitu model CAM. Model CAM termasuk ke dalam contoh model melingkar jika ditunjukkan dalam sebuah diagram. Secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan dan daftar topik, yaitu menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. Yang kedua, menganalisis karakteristik pelajar, yaitu untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. Selanjutnya yang ketiga adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku pelajar. Yang keempat, menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan. Yang kelima, pengembangan pra-penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Yang keenam, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar mengajar. Jadi, siswa-siswa akan dengan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan. Yang ketujuh, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dan peninjauan kembali beberapa fase dari perencanaan yang membutuhkan perbaikan yang terus-menerus. Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Selanjutnya,
Model yang ketiga adalah model Assure. Model Assure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut juga model berorientasi kelas. Model ini terdiri atas 6 langkah, yaitu Analyze Learner, State Objective, Select Methods, Media and Material, Utilize Media and Material, Require Learner Participation, dan Evaluate and Revise. Bagian yang pertama adalah analisis pelajar. Dalam analisis pelajar, ada 3 hal penting yang dapat dilakukan untuk mengenal pelajar, yaitu berdasarkan ciri-ciri umum, keterampilan awal khusus, dan gaya belajar. Bagian yang kedua adalah menyatakan tujuan. Menyatakan tujuan adalah tahapan ketika menentukan tujuan pembelajaran baik berdasar buku atau kurikulum. Menyatakan tujuan harus difokuskan kepada pengetahuan kemahiran dan sikap yang baru dipelajari. Bagian yang ketiga adalah pemilihan metode, media, dan bahan. Ada 3 hal penting dalam pemilihan metode, bahan, dan media, yaitu menentukan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan memilih media yang sesuai untuk melaksanakan media yang dipilih, dan langkah terakhir adalah memilih dan atau mendesain media yang ditentukan. Bagian yang keempat adalah partisipasi pelajar di dalam kelas. Sebelum pelajar dinilai secara formal, pelajar perlu dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran seperti memecahkan masalah, simulasi, kuis, atau presentasi. Bagian yang kelima adalah penilaian dan revisi. Penilaian dimaksud melibatkan beberapa aspek, diantaranya menilai pencapaian pelajar, pembelajaran yang dihasilkan, memilih metode dan media, kualitas media, penggunaan guru, dan penggunaan pelajar. Selanjutnya, model yang keempat adalah model EDDI. Model EDDI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molanda. Salah satu fungsinya EDDI yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yakni yang pertama analyze, yang kedua design, yang ketiga development, yang keempat implementation, dan yang kelima adalah evaluation. Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu melakukan need assessment atau analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah kebutuhan, dan menggunakan analisis tugas atau task analysis. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap desain, merupakan tahap perancangan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran, selanjutnya menyusun tes, di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. Kemudian, tentukanlah strategi pembelajaran yang tepat harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, pertimbangkan pula sumber-sumber pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang seperti apa seharusnya, dan lain-lain. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahapan mewujudkan desain tadi menjadi suatu kenyataan. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Tahap yang keempat adalah tahap implementasi, adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini, yang telah dikembangkan, diinstal atau diset sedemikian rupa, sesuai dengan peran dan fungsinya agar bisa diimplementasikan. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak.
Evaluasi yang bisa dilakukan dalam tahap ini adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Model yang kelima adalah model Hanafin and Peck. Model Hanafin and Peck ialah model desain pengajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase analisis keperluan, fase desain, fase pengembangan dan implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam tiap fase. Model ini adalah model desain pembelajaran yang berorientasi produk. Fase pertama dari model ini adalah analisis kebutuhan. Fase ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuk di dalamnya tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan dan keperluan media pembelajaran. Fase kedua dari model ini adalah fase desain. Di dalam fase ini, informasi dari analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Fase desain bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kaidah yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan media tersebut. Salah satu dokumen yang dihasilkan dalam fase ini adalah dokumen storyboard yang mengikuti urutan aktivitas pengajaran berdasarkan keperluan pelajaran dan objektif media pembelajaran. Fase ketiga dari model Hanafin and Peck adalah fase pengembangan dan implementasi. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah penghasilan diagram jalur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dokumen storyboard akan dijadikan landasan bagi pembuatan diagram alir yang dapat membantu proses pembuatan media pembelajaran. Demikianlah materi dari desain pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kami paparkan adalah: yang pertama, desain pembelajaran adalah pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Desain pembelajaran memiliki beberapa sifat, yaitu berorientasi pada peserta didik, alur berpikir sistemik, serta empiris dan berulang. Yang kedua, teori belajar adalah deskriptif, sedangkan teori pembelajaran adalah preskriptif. Preskriptif karena tujuan utama dari teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan teori belajar bersifat deskriptif adalah menjelaskan proses belajar. Kesimpulan yang terakhir adalah, dalam mendesain pembelajaran dikenal beberapa metode yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi produk, model prosedural, dan model melingkar. Beberapa contoh model desain pembelajaran yaitu model Dick and Carey, model CAM, model Assure, model Eddy, serta model Hanafin and Peck. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om.